Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan percobaan dari modul praktikum 12 tentang manajemen aplikasi. Di sini untuk singkatnya, modul praktikum 12 ini mengajarkan tentang manajemen aplikasi. Sebelum kami mulai menjelaskan dan mempraktekkan percobaan tersebut, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok A13 dengan saya sendiri, Diki Haryanto Permana, dan rekan saya tentunya Jaratus Lutfiana Dewi dari program studi informatika semester 1 kelas 1A. Sebelum kami mempraktekkan percobaan tersebut, rekan saya akan menjelaskan tentang manajemen aplikasi. Baik, J, silahkan dijabarkan. Baik, terima kasih Saudara D. Manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi merupakan pendekatan pengelolaan TI enterprise-wide diarahkan untuk memberikan kinerja aplikasi benchmarks optimal untuk organisasi sementara menggabungkan bisnis dan segmen IT, masing-masing dengan tujuan IM beragam, dan berfungsi sebagai program pengelolaan operasi, pemeliharaan, dan peningkatan versi dari aplikasi seluruh siklus hidup. IM mencakup praktek-praktek terbaik teknik dan prosedur penting untuk operasi yang optimal dikerahkan aplikasi, kinerja, dan efisiensi seluruh perusahaan dan back-end infrastruktur TI. Dan akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Diki. Baik, di sini saya akan mempraktekkan percobaan dari modul praktikum 12 mengenai manajemen aplikasi. Sebelum kami melakukan percobaan pertama, kita akan membuka terminal terlebih dahulu. Di sini kita akan membuka terminal. Ya, ini adalah tampilan terminal. Kita akan masuk ke root dengan perintah sudo su. Kita ketikkan. Kita masukkan password rootnya. Nah, kita telah berhasil masuk rootnya dengan ditandai tanda pagar. Kita clear untuk membersihkan tampilan. Baik, di sini kita akan mulai percobaan pertama dengan judul RPM query. RPM atau bisa dikenal dengan Red Hat Package Management berguna untuk mengatur instalasi paket software, maintenance, atau bisa dibilang upgrade, dan menghapus paket software dari sistem, atau lebih dikenal dengan install dan uninstall. Kita di sini
akan memulai dengan menginstal repositori terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan perintah untuk menginstal repositori. Di sini terdapat banyak sekali perintah, dan intinya kita yang harus dilakukan untuk menginstal repositori adalah yum spasi lokal install. Di situ adalah intinya. Kalian bisa lihat pada layar monitor terdapat perintahnya. Kita langsung saja tekan enter untuk memulai instalasi repositori. Di sini mulai berjalan penginstalannya. Kalian bisa lihat dan sambil meneliti apa isi dari instalasi tersebut. Baik, di sini kita sudah lihat bahwa kalau kita ingin menginstal repositorinya, bisa kita tekan atau bisa kita pilih Y untuk melanjutkan penginstalannya. Kita lanjut dan tekan enter. Di sini kita bisa lihat di layar monitor bahwa penginstalan repositori sudah selesai.
Kita lanjut pada langkah kedua adalah penginstalan Samba dengan cara online. Dengan cara atau dengan perintah bisa disimak pada layar monitor. Yum spasi install spasi Samba. Kita langsung saja. Sama seperti penginstalan repository. Di sini kalau kita ingin melanjutkan penginstalan Samba dengan cara online, kita bisa langsung mengetikkan Y untuk melanjutkan. Di sini sudah terlihat bahwa Samba sudah terinstall secara online. Kita masuk babak ketiga. Sebelum masuk babak ketiga ini, pada modul sebenarnya kita harus mendownload paket Samba di alamat, bisa saya ketikkan, bisa kalian simak. Ini adalah website dari Samba tersebut. Tetapi kita juga bisa install Samba secara online tanpa harus mendownload dan juga mengekstraknya. Kami akan beri contoh pada penginstalan secara offline, atau kita download terlebih dahulu file atau paket Sambanya. Kita masuk pada program browser dan memasukkan alamat yang tadi saya berikan untuk membuka websitenya. Ini merupakan alamat website Samba tersebut. Untuk kalian ingin install dan mendownload paket Sambanya, kalian bisa mengklik di sini yang saya blok ini untuk mendapatkan paket Sambanya.
Di sini saya juga sudah mendownload Samba paket Sambanya. Ini merupakan contoh hasil dari download. Saya akan memberi contoh untuk penginstalan Samba secara offline. Untuk penginstalannya kita langsung masuk pada tahap pengekstrakan file Samba dengan menggunakan perintah tar. Di sini adalah nama dari hasil file yang tadi di-download. Seharusnya kalau ingin mengekstrak Samba, kita tidak usah menggunakan format. Kita langsung mengekstraknya dengan perintah seperti di bawah pada layar monitor. Tidak bisa mengekstrak. Maaf teman, ternyata menggunakan format. Ya enggak apa-apa. Kita bisa lihat pada layar bahwa pengekstrakan Samba secara offline menggunakan paket Samba telah sukses. Kita lanjut untuk menginstal samba.rpm. Kalian bisa cari di Google dengan kode seperti berikut. Di sini kalian bisa mengklik alamat ini atau website ini. Di sini banyak sekali ditemukan RPM untuk Samba, dan alhasil di sini menemukan sejumlah 268 RPM. Di sini banyak versi, dan saya akan memilih Fedora 21 Update for i386 karena saya menggunakan Fedora 21 versinya. Untuk langsung mendownload RPM-nya, kalian bisa mengklik situs ini dan kalian bisa download langsung paketnya. Untuk contoh, saya telah mendownloadnya. Ini contohnya hasil dari download tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita masuk pada terminal dan memview
dulu terdapat memview dulu ya, apa saja yang terdapat di dalam direktori home dengan cara ls. Di sini kalian bisa melihat ini merupakan Samba yang di-download, bukan yang diinstal secara online. Dan ini merupakan file yang di-download tadi, dan ini merupakan samba.rpm yang barusan. Di sini sebenarnya kita harus di modul sebenarnya kita harus menginstal file rpm tersebut menggunakan cd-rom. Cara ini sama saja. Bedanya cara ini adalah langkah instalasi secara offline dengan cara mendownload, bukan dari cd-rom. Untuk perintah penginstalan RPM kita bisa lihat pada layar monitor. Saya akan copy ini agar tidak lama mengetiknya. Kita paste di perintah. Di sini sudah terlihat bahwa samba.rpm sudah terinstall. Oh iya, untuk informasi tentang paket software kita bisa melakukan atau bisa kita mengetahui tentang paket software yang diinstal tadi merupakan Samba. Di sini merupakan informasi tentang paket software yaitu Samba yang terinstall, yang sudah diinstal tadi. Kita lanjut pada langkah yang berikutnya, melihat file apa saja yang sudah diinstalasi menggunakan sub opsi L. Kita bisa melihat filenya di Samba. Ya, sudah terlihat bahwa perintah tersebut berhasil. Pada layar monitor kita bisa lihat files apa saja yang sudah diinstalisasi. Untuk men-skip, kita bisa langsung mengetikkan Ctrl C untuk men-skip, atau bisa juga disebut memberhentikan. Langkah berikutnya melihat dokumentasi file. Sebelumnya kita bersihkan dulu layarnya pada terminal. Melihat dokumentasi file.
Kalian bisa lihat pada layar monitor bahwa RPM spasi main key D spasi Samba tegak spasi more. Nah, kalian bisa lihat dokumentasi file Samba. Kalian perhatikan yang saya bilang tadi. Untuk men-skip, kalian bisa tekan Ctrl C. Untuk melihat script file yang digunakan untuk instalisasi, kita bisa melaksanakan perintah RPM main key spasi main scripts spasi Samba. Di sini sudah terlihat script file yang digunakan untuk instalisasi. Kita lanjut pada percobaan kedua menggunakan tar. Apa sih itu tar? Kita bisa simak pada layar. Tar singkatan dari tape archive. Tar mula-mula didesain untuk backup tape, tetapi digunakan untuk membuat file tar pada semua sistem file. Tar membuat satu tar file yang disebut dengan tarball pada beberapa file dan direktori. Ya, ini merupakan pengertian singkat dari tar. Untuk melaksanakan percobaan kedua, langkah pertama adalah kita logout dari root dan login sebagai user. Kita login kita logout pada rootnya. Untuk login sebagai user, kita tidak memerlukan sudoku, karena untuk login sebagai usernya tanda dolar itu sudah cukup. Baik, langkah yang kedua, pastikan berada pada home directory dan lihatlah isi home directory pindah ke directory desktop. Setelah itu kembali ke home directory. Kita ketikkan cd. CD merupakan pengembalian dari atau kita masuk pada home directory. Kita bisa lihat untuk memview-nya bahwa home directory terdapat apa saja. Kita bisa lihat di sini terdapat banyak sekali. Kalian bisa lihat di layar monitor. Untuk pindah ke directory desktop, kita bisa mengetikkan cd desktop untuk masuk ke directory desktop.
kita tekan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah masuk pada direktori desktop. Setelah itu kita kembali lagi ke direktori home pada perintah tadi, yaitu cd. Langkah berikutnya membuat file tar pada direktori desktop dengan perintah tar min xvf cvf desktop tar desktop. Desktop ini merupakan asal dari direktori, dan di sini kita membuat file tar dengan format tar. Kita langsung, kalian bisa lihat bahwa file yang bernama desktop berformat tar sudah tercipta. Kita bisa melihat isi dari home directory. Nah, di sini sudah terdapat desktop.tar. Awalnya tadi tidak ada sama sekali desktop yang berformat .tar. Bahwa kita membuat file .tar tadi sudah sukses. Pada langkah berikutnya, kita merename direktori desktop menjadi desktop.all. Kita langsung melakukan perintahnya. Dan kita bisa memview-nya lewat ls-min-l. Di sini sudah tercipta desktop.all, bahwa kita merename direktori desktop tersebut menjadi desktop.all sudah berhasil. Kemudian kita masuk pada direktori desktop.all. Kita simak. Nah, di sini terdapat perubahan. Terdapat desktop.all menandakan bahwa kita sudah masuk pada direktori desktop.all. Untuk kembali ke home atau ke direktori awal, kita bisa melakukan perintah cd spasi dot. Kita tekan enter. Di sini sudah kembali ke direktori awal. Untuk mengekstraksi isi dari file tar, kita bisa lihat dahulu isi direktori, dan seharusnya akan terlihat direktori desktop yang original. Dengan perintah di sini sudah berhasil perintahnya. Kita view dengan ls-min-al.
Di sini kita bisa lihat desktop original yang saya blok, menandakan bahwa kita sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke direktori desktop. Untuk membuat file gzip, lanjut langkah berikutnya. Untuk menghapus direktori desktop, kita bisa melakukan perintah rm -rf desktop. Kita bisa memviewnya. Untuk memviewnya kita harus keluar dari direktori desktop. Karena apa? Karena desktop atau direktori desktop sudah terhapus beserta isi filenya. Kita keluar ke direktori awal. Kita lihat dengan ls-al. Pada percobaan ketiga dengan judul menggunakan gzip, kalian tahu gzip itu apa? Gzip merupakan format zip Unix yang asli, biasanya membentuk file tar terlebih dahulu dan kemudian mengkompresi dengan menggunakan gzip. File-file ini mempunyai ekstensi .tar.gz yang menunjukkan file tar yang dizip dengan gzip. Langkah pertama, kita masuk pada terminal dan buat file gzip dari desktop.tar. Pastikan terbentuk file desktop.tar.gz. Ingat, kita buat file gzip ini dan kita pastikan bahwa file tersebut berformat atau berubah format menjadi .tar.gz. Kita ketikkan perintah gzip desktop.tar karena kita akan membuat file gzip dari desktop.tar. Kita langsung tekan enter. Kita bisa memviewnya dengan menggunakan ls-al. Di sini kita lihat bahwa kita tadi membuat file gzip dari desktop.tar berubah menjadi desktop.tar.gz, bahwa kita sudah berhasil membuat file gzip. Langkah kedua, dekompresi file gzip desktop.tar dan cobalah untuk ekstraksi isi file tar.
Kita masukkan perintahnya. Kemudian kita memview-nya. Diingat tadi kita sudah membuat file gzip berformat .tar.gz, dan kemudian kita kembali lagi merubah dekompresi menjadi dekompresi file gzip desktop.tar.gz, merubahnya dengan cara dekompresi. Di sini sudah terlihat bahwa desktop.tar.gz sudah tidak ada. Kemudian kita lanjut pada ekstraksi isi file tar dengan perintah tar main xvf desktop.tar. Ingat desktop.tar. Karena apa? Kita akan mengekstraksi isi file tar dengan nama desktop.tar. Di sini kita sudah lihat. Kemudian kita kembali ke direktori awal dengan perintah cd. Pada perintah ini tidak akan berpengaruh apapun, karena apa? Kita sudah berada pada direktori awal. Untuk menghapus desktop.tar tidak terdapat di direktori desktop, kita harus keluar terlebih dahulu dari direktori desktop menggunakan cd yang saya laksanakan tadi. Kemudian kita hapus file tar dan direktori desktop.all. Kita masukkan perintah rm desktop.tar. Kita akan menghapus terlebih dahulu file tarnya. Kemudian kita lanjut pada penghapusan direktori beserta file di dalamnya, yaitu direktorinya merupakan desktop.org. Kita ketikkan rm main rf desktop.org. Kita bisa memview-nya dengan perintah ls main al. Di sini kita bisa lihat bahwa desktop.tar sudah tidak ada dan desktop.org sudah tidak ada. Bahwa kita melaksanakan perintah tadi berjalan dengan sukses, yaitu menghapus direktori dan menghapus direktori beserta isinya.
yaitu percobaan yang kami lakukan. Sekian penjelasan dan praktikum percobaan 12 tentang manajemen aplikasi. Oh ya guys, jangan lupa subscribe. Ingat apa? Subscribe. Subscribe-nya saya tunggu. Dan yang saya paling tunggu-tunggu adalah like dan komen ke video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.